Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Iqbal Abdul Rozak ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem peredaran darah. Satu, darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah eritrosit dan sisanya tersusun oleh sel darah putih leukosit dan keping darah trombosit. A. Plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air H2O dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme urea dan karbon dioksida. B. Sel darah merah eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. 1 mm kubik kurang lebih sekitar 1 tetes. Darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen melepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Masih ingatkah kamu di mana sel darah merah dibentuk? Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. B. Sel darah putih leukosit. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat aneboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman, bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 mm kubik disebut leukositosis. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. C. Keping darah trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin.
Enzim tromboplasin akan mengubah protrombin calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. 1. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? A. Melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. B. Menjaga pola makan sehari-hari. C. Menghindari minuman beralkohol. D. Menghentikan kebiasaan merokok. E. Menghindari stres berlebihan. F. Menjaga berat badan dalam kondisi ideal. 2. Stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke? Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapatkan penanganan medis. 3. Varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? A. Ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. B. Menghindari berat badan berlebih. C. Menghindari berdiri terlalu lama. D. Berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. E. Menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. 4. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Perhatikan gambar berikut. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Bagi kamu yang perempuan, anemia dapat terjadi pada saat kamu sedang mengalami menstruasi. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi, kamu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengonsumsi suplemen penambah zat besi. 5. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Nah, bagaimana cara mengatasi hipertensi? Penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara teratur, hindari kebiasaan merokok, dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Berbeda dengan hipertensi,
Hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, dan keringat dingin. Nah, bagaimana cara mengatasi hipotensi? Minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, dan berolahraga dengan teratur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smoke weed every day.